103. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Al-arifu adapun orang yang ma'rifat, la yazulu tidak hilang apa ittiraruhu keterdesakannya kepada Allah, amat sangat butuhnya kepada Allah, tidak pernah hilang karena dia sudah mencapai ma'rifatullah. Tetap batinnya itu sangat butuh Allah. Tidak terus gara-gara sudah ma'rifat punya karomah terus adigang-adikung koyok tidak butuh pangeran meneh, tidak begitu. Tidak begitu, orang itu semakin ma'rifat, semakin mengerti kehinaan dirinya, semakin sangat butuh kepada Allah. Itu loh. Sehingga prasangka orang yang mengatakan orang yang ma'rifat sudah tidak butuh Allah itu keliru. Orang yang ma'rifat tetap tidak akan hilang kebutuhannya kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, wala yakunu dan tidak ada. Siapa orang yang ma'rifat tadi? Ma'a ghairillahi, fa'ilnya di belakang ya. Wala yakunu dan tidak ada. Kok fa'ilnya isim? Wala yakunu dan tidak ada. Ma'a ghairillahi beserta selain Allah apa qararuhu. Apa qararuhu? Sakinatuhu. Qararuhu sakinatuhu. Ketentramannya. Orang yang makrifat itu tidak akan pernah hilang amat sangat butuhnya kepada Allah. Juga tidak pernah tidak punya ketentraman kepada selain Allah. Orang makrifat itu tidak bisa suruh tenang dengan selain Allah, tidak bisa. Dia tenangnya hanya dengan Allah. Yakni anna sesungguhnya annal arifah sesungguhnya orang-orang yang ma'rifat, orang yang ma'rifat billahi kepada Allah la yazulu tidak hilang apa itiraruhu kebutuhan kesangat butuhannya waftiqaruhu dan kefakirannya keamat butuhan juga ila maulahu kepada Allah sang pengaturnya. Fa'innahu karena sesungguhnya biqadri ma'rifatihi sesuai dengan kemakrifatan, sesuai dengan kadar kemakrifatannya linafsihi kepada dirinya bidzilli atau bidzulli boleh, bidzilli dengan kehinaan wal iftiqari dan kefakiran. Ya'rifu mengetahui siapa al-arif rabbahu kepada Tuhannya bil izzi dengan keagungan wal azamati dan keagungan, keperkasaan bil izzi keperkasaan wal azamati dan keagungan wal iqtidari dan dengan ketentuan takdirnya. Wa amma ghairul arifi, tadi orang makrifat itu sesuai kadar kemakrifatan pada dirinya yang hina, yang sangat membutuhkan Allah, maka seperti itulah kemakrifatannya kepada keagungan dan keperkasaan Allah. Semakin orang itu makrifat kepada Allah, semakin dia tahu keperkasaan dan keagungan Allah. Semakin orang tahu keperkasaan keagungan Allah, semakin dia tahu kehinaan dan kelemahan dirinya. Atau semakin orang tahu akan kehinaan dan kebutuhan dirinya akan Allah, pasti akan semakin makrifat dia terhadap keagungan dan keperkasaan Allah. Semakin ngerti dia rahasia-rahasia takdir. Itu berbanding lurus. Wa amma ghairul arif, adapun orang yang tidak ma'rifat minal ammah dari orang-orang kebanyakan, orang umum. Fa inna ittirarahum, sesungguhnya keterdesakan orang-orang umum, innama yakunu hanya saja ada
keterdesakan orang-orang umum. Inda musiratil asbabi. Keterdesakan itu ada saat jejak-jejak asbab minal fakri dari kemiskinan, kefakiran, wal maradi dan sakit, wa nahwi dzalik dan contoh yang demikian, yang lainnya maksudnya. Maksudnya apa? Kalau orang umum ngerasa sangat butuh Allah, itu hanya terjadi saat dia kena sakit, kena miskin papa. Kalau sudah kena miskin papa, kalau kok enggak miskin mama ya? Ya nggak tahu, pokoknya miskin papa gitu ya. Saat dia dijatuhkan, dibangkrutkan, dimiskinkan, saat dia disakitkan, maka pada saat itu dia merasa terdesak dan amat butuh Allah. Jadi kalau kamu baru sangat butuh Allah ketika kiriman telat 3 bulan, ya itu berarti kamu benar-benar awam. Tapi kalau kamu kirimannya numpuk-numpuk, mestinya kirim sekali, bapakmu lupa. 1 bulan dikirim 3 kali, tapi kamu tetap khusyuk ke Allah, itu beda itu kalau gitu. Ya, beda itu berarti memang kamu dekat dengan Allah kalau begitu itu. Jadi orang awam itu baru bisa terdesak batinnya, orang awam itu baru ngerasa amat sangat butuh pertolongan Allah kalau dia kena sakit, kena kejadian yang membuat dia sangat butuh Allah, kefakiran, gitu loh. Itu namanya muthiratil asbab. Itu namanya jejak asbab. Yeah. Kenapa orang awam itu kok baru ngerasa butuh kalau miskin, kok baru ngerasa butuh kalau dia sakit. Kalau sehat kayak tidak butuh Gusti Allah, kalau kaya kayak tidak butuh Gusti Allah. Kenapa begitu? Li ghalabati dairatil hissi ala masyhadihim. Karena apa itu? Menguasainya, mengalahkannya daerah indrawi atas penyaksian mereka. Gini, karena dominasi aspek indrawi atas penyaksian batin mereka terhadap Allah. Karena wujud kamu masih dikuasai nafsu, dikuasai oleh nafsu itu yang menyebabkan kamu hari-hari hanya mikir makan enak, minum enak, pemandangan indah, lagu merdu. Kamu jadi kesiksa, tertuntut untuk melayani kebutuhan fisikmu yang dikendalikan oleh nafsu, itu membuat penyaksian batinmu kepada Allah itu ketutup, gitu ya, kalah. Suara batinmu kalah dengan penguasaan daerah indrawi, al-his. Ya. Wa mata zala ittiraruhum. Kadang-kadang ya, itu hilang, ya, hilang keadaan yang dominasi panca indera, indrawi itu hilang. Kalau itu hilang, ya hilang sudah kedersaan. Maksudnya, kalau sakitnya sudah sembuh, kalau miskinnya hilang udah kaya, ya kayak enggak butuh Gusti Allah wis. Enggak ke masjid-masjid, enggak ke pengajian-pengajian, udah. Makanya ada Ustadz yang ngomong begini, kalau pengajian itu yang datang sedikit itu berarti sudah berhasil. Kalau pengajian itu yang datang banyak terus, itu berarti belum berhasil.
Karena orang awam itu kalau masih miskin, ngaji terus. Kalau masih punya masalah banyak, ngaji terus. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, masalahnya udah terselesai, libur itu ngaji udah. Kalau sudah tidak pernah punya, sudah mulai rezekinya lancar, udah tidak ngaji. Jadi kalau jamaah itu yang datang sedikit, berarti sukses pengajian itu. Kalau sih banyak, berarti itu sih melarat kabeh, sih susah semua itu berarti nggak selesai katanya. Ya nggak tahu saya, mungkin yang bener, no bener juga memang ya. Ada pengajian manakib yang orangnya banyak. Orang yang kasyaf itu cerita ke saya. Tahu enggak kenapa manakib di tempat itu rame orangnya sampai ribuan pejabat datang. Karena orang yang datang ke situ niatnya sudah pingin kaya semua. Itu ada promosi yang memang mengarah kepada itu. Sehingga manakib itu seperti pesugihan. Pesugihan Islami. Aduh kacau. Ya. Nah, coba kalau nggak ada begitu-begitu. Nggak usah dibahas gitu itu. Sudah pasti, ya, sudah pasti. Syekh Abdul Qadir itu karomahnya ke segala arah. Apalagi dia cucunya Rasulullah yang sangat istimewa. Nah itu ya. Ya nggak usah dibahas. Ya, nanti kalau dibahas salah niat. Ya, salah niat. Saya seneng ya ketika ada orang yang ma'rifat itu cerita ke saya gini. Kenapa sih kita kok harus manakiban? Kok enggak langsung maulitan aja? Begini loh. Ya. Pertama, kenapa kita tidak langsung minta ke Allah? Kita itu gembel. Mau langsung ketemu presiden, tidak melalui menteri, itu ya repot. Kalau kamu kenalan menteri, kalau tidak kenal menteri, ya kamu dekati anaknya menteri. Itu loh ya. Anaknya menterinya itu loh kamu sayang-sayang. Nah nanti kamu akan disayang. Loh kalau kamu mau kenal menteri, kamu pejabat bukan? Gitu loh. Maka menyayangi Syekh Abdul Qadir itu sebenarnya tujuannya menarik simpati Rasulullah. Ya Syekh Abdul Qadir, ya Rasulullah. Gitu loh. Maka ketika orang itu bagus hormat ke Syekh Abdul Qadir, pasti akan menarik simpati Rasulullah. Dan itu pasti akan menurunkan rahmat Allah. Nah itu loh. Jadi dapat 3. Ya, dapat 3. Makanya orang-orang yang khos, yang alim itu pasti tidak ninggal manakib. Ya. Walaupun sekarang udah mulai jarang orang yang ngerti ya. Biar saja saya dikatakan kiai kampung eben. Yang penting itu amalan para aulia yang disenangi para wali. Kalau mata batin orang itu kebuka, dia tahu 1 jam sebelum kita mulai para aulia banyak yang datang. Cuma kamu nggak ngerti. Orang-orang gaib, ruh-ruh yang suci itu pada datang. Dulu putranya Mbak Siddiq, Yaya Afandi cerita. Waktu masih ada Mbak Siddiq, itu kalau ada acara begitu itu, beliau ngelihat ya, orang-orang khawas datang. Tapi setelah Mbak Siddiq sudah pulang, enggak ketutup lagi, nggak bisa ngelihat. Tapi hakikatnya enggak pernah enggak datang ya orang-orang khos itu. Maka di mana ada majelis yang orangnya benar-benar tulus karena Allah, itu orang-orang khawas datang, para malaikat juga datang. Maka sebenarnya majelis yang istimewa itu bukan yang banyak yang datang, bukan. Majelis yang malaikat mau datang. Majelis yang para aulia mau datang. Nah itu yang paling istimewa. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis-majelis kita seperti itu. Ya. Falau syahidu qabdatallahi asyamilata al-mukhitata. Falau maka jika syahidu mereka semua menyaksikan qabdatallah, genggaman Allah,
Asyamilata yang meliputi, asyamilah ya mencakup semuanya ya. Al-muhitati yang meliputi semuanya ya sama ya syamilah. La'alimu maka pasti mereka mengetahui anna ittirarahum sesungguhnya keterdesakan mereka ilallahi kepada Allah Ta'ala itu daimun, abadi. Kalau orang itu sudah ma'rifat, dia bisa menyaksikan bagaimana genggaman Allah terhadap makhluk, meliputi segala sesuatu, maka orang itu tahu kalau kebutuhannya kepada Allah, keterdesakannya kepada Allah itu abadi selamanya. Ya. Wa min awsafil arifi aidan, dan di antara dari sifat-sifat orang yang ma'rifat juga. Annahu sesungguhnya orang yang ma'rifat la yakunu tidak ada siapa orang yang ma'rifat ma'a ghairillahi bersama selain Allah apa qararuhu. La yakunu tidak ada ma'a ghairillah beserta selain Allah apa qararuhu ketentramannya. Qararuhu itu sebenarnya tempat yang nyaman. Ya, tempat yang paling menenteramkan. Bagi orang yang sudah makrifat, tidak ada tempat yang paling menenteramkan kecuali berada di sisi Allah. Liwujudi wahsyatihi minal makhlukati, karena adanya kebosanan orang yang makrifat minal makhlukati dari makhluk-makhluk Allah. Fala ya'nisu illa bibari'il ardi was samawati. Wala ya'nisu dan tidak mesra, tidak senang. Illa kecuali bibari'il ardi, kecuali dengan pencipta bumi dan langit was samawati dan langit. Ya. Penjelasannya sudah clear saya kira, tidak perlu saya urang karena makolahnya sudah clear ya, dan saya sudah menjelaskan ya sudah. Itu saya kira yang bisa dijelaskan untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat di dunia wa akhirah. Saya ingin buka tanya jawab tapi kok sudah 9:30, kasihan besok kuliahnya. Baik, kita tutup ngaji kita dengan hamdalah dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Ya Allah, dinni wa kulli niyatin salih wal hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعاد بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعملنا ما ينفعنا وجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحي اجسادنا يا الله سلمنا من كل بلاء مصيبه سوء القدر والامراض والاسقام نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدين والاخر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية رضانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.